Sarah ngomong sendiri. Kamu lihat ketemu Mary, kamu di atas terus ya. Kayak ini loh, hantu-hantu Jepang. Iya benar. Sahabat misteri, kembali lagi bersama kami di Jeritan Alam. Nah, seperti biasanya di samping saya ini adalah seorang anak indigo yang sangat fenomenal. Mari kita sambut Madiro Eji. Ya. Apa kabar? Baik, baik. Ya, baik. Oke. Jadi sahabat misteri, jadi gini. Malam ini mungkin konten kita agak berbeda karena ini malam kita konten untuk reaction. Jadi, nah sebelumnya nih sahabat misteri, di samping saya ada Koko. Nah, mungkin belum ada yang pernah lihat dia di dalam scene karena selama ini Koko ini Ya. itu selalu di belakang layar. Jadi semua konten-konten kita dari mulai pertama Jeritan Alam sampai hari ini yang di belakang layar produser kita ya Koko ini. Jadi selama ini Koko ini yang meng-create semua dari mulai persiapan editingnya, persiapan untuk pengambilan gambarnya dari Koko ini. Jadi sahabat misteri, ini Koko Lin. Oke. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan nge-react sebuah video yang di dalam sosok video tersebut adalah sosok yang sangat menginspirasi kami, sangat kami idolakan, yaitu Sarah Wijayanto. Ya benar. Jadi nah di video akan kita reaction ini akan kita kupas itu adalah video yang sempat viral kurang lebih 10 bulan yang lalu ya. Iya, 10 bulan yang lalu sempat viral dan video ini mereka berada di rumah salah satu artis terkenal di Indonesia. Jadi tanpa basa-basi lagi kita ajak Saradi untuk nonton karena dengan komennya Saradi ini akan juga membantu kita dalam perkembangan Jeritan Alam. Iya, oke. Kita mulai. Boleh, silakan. Diari Misteri Sarah. Oke, kita langsung ditunjukkan kepada rumah Raffi Ahmad. Iya. Ini. Rumahnya besar. Iya. Jadi kalau misalnya rumah yang besar ini, apakah selalu ada makhluk halusnya? Oke, kalau dari Eji sendiri berani bilang hampir 90% itu ada. Karena akan ada kamar yang kosong yang bisa ditempati mereka. Iya benar. Hai Saradix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya Sarah Wijayanto. Kali ini bukan penelusuran melainkan investigasi. Malam ini kami berdua dan tim sudah berada di kediamannya Raffi Ahmad yang katanya Ini baru ya kejadiannya? baru sama sebenarnya sih udah lama jadi udah akumulatif gitu. Mbak juga nggak tahu pasti ya apakah gangguan atau cuman penampakan gitu. Gimana kalau kita langsung ngobrol langsung aja ya kali ya kan? Gimana teman-teman? Siap Siap. Ji? Siap. Sip. Yuk kita masuk. Si Wisnu ini dia sosok yang Kita bisa masuk melihat ke rumah dia, ya? dan menggambar gambarnya bagus banget. Iya. Iya, bagus banget. Permisi. Yuk. Assalamualaikum. Si. Woi. Hai, apa kabar nih? Nyapa dong, Saradix. Gue tegang aja banget. Gimana sih? Gue tegang. Gue kayak yang, kok gak happy sih ngeliat kita? Oke, sebentar sebelum kita lanjutin. Jadi gini, di Chinese itu ada satu tradisi atau satu kepercayaan tentang Feng Shui. Mungkin Iya. Koko tahu. Iya. Nah, jadi kalau yang namanya Feng Shui itu satu struktur yang sudah memang kita rencanakan dan kita arahkan untuk mendapatkan perputaran chi, kalau kita bilang perputaran chi. Jadi Oke. akan ada chi positif yang bisa membantu kita. Oke. Nah, jadi sepengetahuan Eji, memang Eji tidak terlalu mendalami tentang Feng Shui. Cuma sepengetahuan Eji, kalau di Feng Shui, pintu depan itu
tidak boleh secara langsung menghadap pintu belakang. Itu yang pertama. Oh ya gitu? Iya, gitu. Baru Jadi saya dengar. ya, itu akan menjadi efek apa yang kita masuk, apa yang akan kita dapat, itu akan langsung keluar. Jadi alangkah baiknya ada sekat antara pintu depan sama pintu belakang. Iya, Nah, iya. untuk kejadian ini yang di rumah Raffi yang bisa Eji lihat, pintu depan langsung menghadap tangga. Itu juga sesuatu yang tidak boleh. Kurang bagus ya? Kurang bagus gitu loh kok. Iya. Nah, Oke. jadi kalau yang langsung menghadap tangga itu alangkah baiknya itu ada sekat atau ada pembatas sebelum tangga gitu loh. Ya. Untuk para saradi, ayo Ya. begitu masuk rumah jangan ditaruh tangga, oke? Oke. Oke, ayo kita lanjutkan. Karena ini waktunya berarti. Siapa dong Sarah Dix nih kalau di Diary Misteri Sarah? Sarah Dix. Halo. Halo, Terus kita Saradis juga. Bebas sepatu ya dulu mas. Iya, oke. Bebas, boleh pakai sepatu, boleh nggak aman. Iya lah, Kebetulan lagi rame di rumah gue. Rumah gue selalu rame, tapi katanya rame manusia sama rame bukan manusia. Oke, nih sekalian nih ceritain dong apa sih ada kejadian aneh apa sih yang pernah terjadi di rumah ini? Banyak minggu. Mary, San. Mary. Hey, sini. Kuraya sini. Kuraya. Wow. Oke, oh dia nih yang pernah ngalamin sendiri ya? Lu di sini pernah ngalamin apa? Dimainin aku Dimainin kakinya? Di mana? Di kamar hijau. Tuh dia lu dimain kakinya. Itu Lagi apa? tidur. Jam berapa? di abis tahun baruan itu malam Dia lagi tidur. Diapain? gitu. Oke, itu sekali. Terus apa lagi? Terus cewek montok di situ. Kamu lihat sosoknya? Mary, sini dulu. Rewel juga sosoknya ya kan? Iya benar ganggu ya. Iya. Iya. Nih, Kuraya satu lagi nih. Mary, Ya, Lu di sini ngeliat apa dulu di sini? anak kecil. anak kecil. Di mana? Saya tidur, terus ada anak kecil masuk ke kamar mandi. Nah, gini kok. Iya. Tadi yang pertama itu bilangnya melihat sosok perempuan. Nah, biasanya perempuan umumnya itu kunti, umumnya ya, tapi memang nggak semua. Iya. Dan si Mary bilang dia melihat anak kecil. Anak kecil itu bisa jadi anak kecil atau tuyul biasanya gitu. Jadi, nah umumnya kalau kunti biasanya akan berpasang dengan anak kecil atau tuyul karena si kunti sendiri kan kalau dari cerita-cerita kononnya dia sendiri juga ada menggendong anak gitu ya. Nah, jadi kedekatan itu bisa jadi yang kayak berpasangan gitu loh. Jadi Saling melengkapi. iya, saling melengkapi. Jadi di tempat-tempat tertentu itu kita bisa lihat sosok yang kunti dengan sosok yang anak kecil di daerah yang sama gitu loh. Oke. Umumnya sih Saya gitu. mengerti. Oke. Iya. Tapi memang tidak semua akan terjadi yang sama. Kebanyakan. Kebanyakannya. Iya, benar. Oke, mari kita lanjut. Anak kecil, Lu yang ngeliat anak kecilnya? aku ngeliat. Anak kecilnya? Pintu iya, masuk ke kamar Anak kecilnya ngeliat? Udah habis itu udah. Laki cewek? Laki. Gangguin kamu nggak? Enggak. Aku pernah kalau yang tapak kaki kita kan tidur, aku kan dulu kalau nginep tidurnya di kamar ini kan. Orang-orang nggak ada berani kata-katanya iseng lah gitu. Tidur madep ke sana kan, keluar gitu ke Iya. tembok. Tiba-tiba ntar buka pintu, gitu jalan kamar mandi. Sama kayak gue juga. Aku langsung gini, gue lari ke kamar mandi. Nggak ada orang. Gue Dia pernah sering gitu. Gue pernah tidur di kamar sini. Pulang malam tidur di kamar sini. Pas gue merem tidur, hari kayak ada kebuka pintu. Siapaan gue bilang. Tapi gue mau bangun nggak bisa bangun. Kayak nggak bisa bangun itu. Suara langkah kayak anak kecil. Hah, siapa nih? Mulai nggak bisa. Pas gue buka, itunya buka. Iya. Kejadian begini saya sering merasakan alami Oke, kayak gitu. oke, Kenapa itu ya? Jadi saya ketika tidur pas mau bangun itu kayak ada yang nimpa. Iya, benar. Terus di penglihatan saya jernih banget nampak kadang pernah nampak sosok dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bisa bangun. Oke. Ketika saya bangun ya udah seperti biasa, keringatan dan lain sebagainya. Oke, jadi
kita manusia, kita ada yang namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Iya. Oke, jadi di saat kita mau tidur, kita mau tidur nih. Di saat sadar menuju ke alam bawah sadar. Iya. Proses tidur. Jadi di sana akan ada gelombang atau dimensi. Dimensinya itu ada banyak, ada alfa, ada tetra, ada jadi si dimensi itu dimensi itu adalah satu tingkat ketenangan sih sebenarnya. Kalau boleh saya simpulkan secara simpelnya, ketenangan. Jadi semakin kita tenang untuk terlelap, pikiran kita itu tenang, kita akan sangat peka terhadap segala jenis sesuatu itu yang bersifat misalkan bunyi-bunyi kecil atau reaksi kecil. Itu yang pertama. Kedua, kalau cerita ketimpa itu ada dua hal, secara spiritual sama secara medis. Kalau secara medis itu karena tubuh kita capek gitu loh. Jadi reaksi ke tubuh itu berbeda gitu loh. Nah, kalau secara spiritual biasanya orang bilang ditimpa. Iya. Nah, ditimpa itu biasa tidak akan bisa menggerakkan tubuhnya. Iya, Nah, tidak bisa. biasanya itu terjadi di saat kita mau perpindahan dari sadar ke alam bawah sadar, dan singkatnya boleh dibilang dari mulai sadar ke tidur lah kalau kita simpelnya, ke alam bawah sadar kita. Dan di proses itulah di tengah-tengah itu ada gelombang. Gelombang itu menangkap semua kejadian ada di sekitarannya, termasuk bunyi-bunyi kecil, termasuk reaksi-reaksi kayak bulu kudu, merinding. Nah, itu reaksi-reaksi yang akan bisa didapatin di tubuh. Apakah itu diganggu makhluk halus, apakah bahaya atau gimana gitu? Gini, menurut Eji. Oke, jadi kalau kejadian masing-masing kan kita tidak bisa simpulkan itu semua sama. Iya. Nah, mungkin ada kejadian di mana itu benar-benar medis. Iya. Medis itu artinya tubuhnya kita sendiri yang kecapean, jadi kita merasa, jadi kita timbul imajinasi nih kok. Jadi terkadang orang salah paham antara imajinasi sama real. Imajinasi itu timbul di saat kita terpikir, jangan-jangan ada ini, padahal sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya. Sebenarnya ini hanya imajinasi. Nah, atau dia mengalami kesungguhan yang benar-benar terjadi gitu loh. Nah, itu yang saya bilang masuk ke dalam dimensinya. Nah, kalau Koko tanya kayak gitu, berarti kita harus pahamin dulu, kita sadarin dulu, ini kejadiannya real atau imajinasi dulu. Itu yang paling penting. Jadi, bagi Saradik atau bagi teman-teman dari sahabat misteri, kita harus benar-benar bisa memilah di mana imajinasi, khayalan, atau real. Oh gitu. Banyak orang salah paham di sana kok. Ya, Nanti itu akan kita kupas sih. Biasanya sih saya nggak akan memikirkan itu semua lagi. Yang saya pikirkan langsung saya berdoa kepada Tuhan. Ya benar-benar. Nah itu cara Ya, terbaik. berdoa kepada Tuhan dan hilang semuanya. Iya, bangun, benar. ya udah nggak ada masalah, hilang, Benar. tidur lagi. Iya benar. Biasanya itu cara terbaik sih, karena kita coba fokuskan ke fokus lain supaya tidak memikirkan yang kejadian baru terjadi. Oke. Gitu loh. Oke. Ya, lanjut. Tapi nggak ada orang. Nggak ada kalau gue. Dan gue langsung merinding. Dan suara lakannya jelas berani. Iya. Dari suara lakannya. Langkahnya itu malah dari pokoknya yang gitu loh kan. Kayak anak seperti lari ya. Jadi kayak lari gitu. Gue mau merem, gue mau melek, gue nggak bisa melek dong. Pas melek, bener pintu suara emang kebuka, gue tak gitu. Oke, ini dari beberapa cerita sumbernya nih satu ruangan ini ya. Boleh nggak kita langsung lihat? Ini nih, jadi bener kata Mary, sama Mer. Jadi waktu kalau gue kan tidur di sini nih ya, aku tuh tidur di sini, tapi aku ngadepnya ke sana. Nah itu kan taman kan banyak pohon. Jadi pas aku gini, ada pintu kebuka, terus aku bangun, gue nggak bisa bangun sih. Padahal kayak anaknya tuh udah, kok pas gue bangun, pas gue kebuka pintunya. Pintu ini mas. Pintu ini, sebut tidur aja gitu. Dari sini ke situ selalu ke kamar mandi. Dia selalu di kamarnya karena Tampaknya itu jelas banget. Itu dia suka datang saat kita belum tidur, lagi mau tidur. Oh pasti, jadi diantara pada saat tahu kan Saradik kalau misalnya kita dalam posisi mau terlelap kan kita ada apa sih? Gue tuh jadi baru mau terlelap. Nah ini yang tadi yang Eji jelasin. Enggak, yang saya fokusin ini di jamnya.
Oke. Ini jam 3:30 dini hari berarti. Iya. 3:30 dini hari. Luar biasa ya kan. Iya. 3:30 loh ini loh. Oke. Ya kan? Itu jadi kayak baru mau terlelap. Jadi kayak antara ini gue tidur atau udah tidur atau enggak sih, atau mimpi atau enggak sih gitu. Gue jam 4 sebelum subuh. Nah dulu gue baru kasih tahu di sini. Jadi dulu tuh gue tuh waktu itu kan gue pernah ada kasus lah yang ketangkap di BNN itu lah. Dan waktu gue ditangkap BNN itu rumah ini kan masih dibangun. Nah habis gue keluar dari rumah ini masih dibangun lah. Terus nggak tahu kenapa tuh ada orang yang dulu rumah gue di Lebak Bulus. Terus ada Lebak Bulus, itu orang aneh lah, bukan aneh, suka punya kemampuan gitu. Ngasih tahu gue, Mas Raffi udah deh, kalau memang itu nanti kan Mas Raffi mau pindah. Kalau itu kan rumah Lebak Bulus kan, yang kena apesnya gue di situ. Coba Mas Raffi biar memang kayak ini tanam kepala kambing. Gue tanam kepala kambing waktu itu. Di sini nih. Nih persis nih, pokoknya di sini deh nih. Tapi waktu itu dalam masih keren gitu, maksudnya ya persiapan saya gue karena suruh sembelih kambingnya. Oke. Ya, udah seru. Iya benar-benar. Jadi kalau untuk cerita seperti yang tadi Raffi ceritakan, ini pandangan Eji ya, Eji. Karena di saat kita menanam kepala itu dalam wujud apapun, biasanya itu seperti satu persembahan. Iya. Ya itu satu persembahan kok. Jadi kalau di tradisi lain saya mungkin kurang paham, tapi sepengetahuan Eji, di saat kita menanam sesuatu berbentuk kepala itu akan ada jadi satu persembahan. Misalkan ada tradisi mungkin yang pemotongan kerbau tapi kepala kerbau diarah-arah, itu ada tradisinya. Itu mungkin tradisi. Tapi kalau untuk menanam kepala itu seperti memberi satu sesajen ritual jadinya gitu loh. Mungkin memberikan ritual ditanam supaya makhluk-makhluk halus yang di rumahnya Raffi Ahmad ini tidak mengganggu. Nah, oke. Itu pemikiran positifnya. Ya. Nah, seandainya kalau Eji balik, apakah yakin itu yang ditanam itu malah harusnya jadi mengundang? Nah, gimana itu coba? Bener kan? Iya. Jadi pertanyaan misteri itu untuk sahabat-sahabat misteri juga, untuk Saradi juga, segala sesuatu yang berbentuk spiritual kita tidak bisa memastikan itu akan benar. Iya. Gitu loh. Seperti hal ini. Benar, iya. Positifnya kita berpikir itu untuk mengusir makhluk halus. Kalau ternyata yang ditanam itu malah mengundang makhluk halus, seperti yang lebih dibilang, banyak dibilang Raffi, di rumahnya malah akan lebih banyak gitu loh. Nah itu yang mungkin secara umum kita sebagai manusia itu susah untuk menjawab kalau kita tidak alamin. Iya benar. Gitu loh. Jadi lebih bagus janganlah. Lebih bagus jangan kalau untuk menanam. Oke. Gitu loh. Kalau misalkan kalau setahu saya di agama Islam, di Muslim itu ada kurban. Nah itu kan bukan untuk ditanam. Iya. Karena untuk ditanam kepalanya itu biasanya arahnya sesajen, persembahan. Udah dunia mistis gitu lah. Iya benar. Oke. Ini korban kambing terus ditanam. Terus kambingnya kepalanya harus ini. Iya. Tapi emang ada kepercayaan kayak gitu kalau misalnya Gue kita sih sebenarnya percaya nggak percaya, tapi ya udahlah. Maksudnya kan kambing juga kalau di agama Islam ya potong kita kambing, korban, korban, tapi harus ini gitu kepalanya dikubur. Iya. Masih nyium. Pagi ya. Takut ya? Nyium gamis. Ayo udah. Kamu nyium gamis? Saya takut ya? Enggak kalau season Ini aku mau cium aja. Sini kamu sini. Sini cepetan sini. Itu penakut. Enggak usah. Selama ada aku yang jaga kamu sebagai suami kamu. Sebelah sini. Nah justru ini Ya udah. sedikit inilah wejangan lah, boleh saya bilang kayak gitu, wejangan. Jadi kalau kita mempunyai rumah besar, banyak kamar, jikalau ada satu kamar yang kejadian seperti yang dialamin Raffi dan keluarganya, Iya.
biasanya umumnya orang akan mengunci kamar itu dan tidak dipakai lagi. Umumnya. Oh gitu. Karena kepercayaan di kamar itu ada hantunya. Jangan ditempatin lagi atau dijadikan gudang Gudang lagi, gitu loh. iya. Jadi itu sebenarnya menurut Eji itu satu kepercayaan yang salah. Karena semakin kamar itu tidak ditempatin, semakin rame akan ditempatin oleh makhluk astral. Iya, semakin banyak. Semakin banyak. Jadi lebih bagus kalau misalkan terjadi yang kayak gitu, kamar itu buka semua lampu, buka jendelanya. Di siang hari penerangan masuk. Oke. Gitu loh. Jadi biarkan banyak cahaya yang masuk. Oke. Nah, itu pembersihan secara alami. Gitu loh. Iya, Jangan iya, takut iya. sama mereka, Iya, gitu loh. iya, benar. Karena gini, Kolim. Jika kita berani, mereka takut. Iya. Jika kita takut, mereka Mereka berani. berani. Gitu loh. Jadi tergantung kita mau pilih kita yang berani atau kita yang takut. Iya, Gitu. benar. So, kesimpulannya Saradik, jangan pernah takut dengan makhluk halus. Iya. Benar ya? Benar. Nih kalau San waktu kecil tuh dia bisa ngeliat. Emang iya sih? Tapi sama kakeknya ditutup lagi. Tutup. Tapi emang peka, jadi dia tetap bisa merasakan. Jadi kamu ini nggak suka cepat capek nggak? Cepet nangis. Nggak apa-apa nanti. Kita takut nggak? Lu mau nangis sih? Iya, Bu. Mau nangis di mana? Di sini. Bener lu. Merinding saya. Ya udah, gini deh, aku mau coba. Ini kan berarti kan udah ada yang mencoba untuk berinteraksi. Aku butuh kamu. Di sini juga kan yang punya rumah harus ada di sini. Wisnu kalau misalnya Wisnu dapat gambaran langsung digambarin, jadi Mbak bisa fokus. Nggak apa-apa, antara Mbak mau fokus sama si anak-anak ini. Kenapa dia ada di sini? Tapi Gigi nggak ada yang ganggu kan? Kalau aku mah nggak pernah ada yang ganggu, alhamdulillah. Ya udah. Cuma suka dengar cerita aja udah drops. Oh ya Ini udah. orang-orang sini kan kerja di sini ada 15 orang, semuanya Tadi pertanyaannya sangat menarik. Kenapa ada yang diganggu, kenapa ada yang enggak? Mungkin iman. Ya, Ya, imannya tinggi. iman bisa jadi. Bisa jadi yang kedua karena keberanian dia. Iya. Jadi mungkin karena keberanian dia yang tinggi, jadi makhluk itu nggak berani ganggu. Atau ketiga aura. Auranya juga besar. Iya, auranya terang. Alam gaib itu nggak bisa dekat, gitu loh. Iya. Jadi bisa jadi seumur hidup dia nggak pernah diganggu. Tapi kalau aura gelap bisa jadi seumur hidup dia diganggu. Diganggu gitu terus. loh. Iya, iya. Gitu kira-kira kok. semua udah pernah diganggu. Yang di atas yang di kamar avatar juga cewek. Oke, iya itu nanti kita lihat. Jangan kamar apa. Nggak maksudnya gini. Kita juga nggak. Kesurupan tuh yang ini si Budewati. Kita nggak mau ngacak-ngacak, tapi maksudnya kalau misalnya bisa kan ini kan rumahnya, ini udah beda alam gitu. Maksudnya kalian mau apa? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Jangan gangguin yang ada di sini, kan udah ganggu juga kan, orang mau tidur atau apa jadi kebangun. Iya. Makanya kita coba. Aku mau fokus sama yang anak-anak ini dulu. Ya. Gigi mau tetap di sini? Aku di situ deh. Ya, kamu di sini aja, jadi kamu tahu. Oke. Gimana ya? Lampu dan Ya baik, nanti ini boleh bagus deh. Saya yang bener. kita aja. Ya, diredupin aja. Ha. Kamar mandi nggak apa-apa. Sayang. Lu di sini nggak apa nih? Nggak apa-apa. Ini nggak, maaf ya, ini nggak apa-apa ya, begini ya. apa-apa. Nah. Saya sini dong. Wisnu bisa lihat? Oke, aman? Nah, ini proses interaksi sih. Masih amisnya masih makin kuat. Masih udah nggak? Udah nggak. Lu kenapa sih, Sen? Lu kenapa sih, Sen? Siapa? Iya. Sini kamu aja. Baik teman sini. Enggak, aku katanya disuruh sini. Ya udah kamu sini. Sini. Sini Mbak Gigi. Lu di sini deh. Ya mas. Tetap. Ya. Satu lagi.
Lampunya kedip-kedip coy. Iya. Lihat kan? Anak laki-laki. Kamu kalau misalnya merasakan sesuatu, misalnya ada rasa yang bukan kamu, kasih tau ya. Sekarang rasanya apa? Nggak nyaman? Nggak nyaman. Kayak mau pergi ya dari sini. Insecure itu di sini. Jadi ini peka banget. Jadi dia tuh bisa nyerap energinya mereka. Tapi si San lu kan sering tidur sini, San. Iya, makanya sering dimainin. Itu kaki kayaknya dia deh yang megangin kaki kamu. Iya, ini lagi dipegang. Coba gambar lu. Sumpah. Gambar laki-laki ya, laki-laki. Sayang, udah dilihat. Sen itu benar demi Allah, Sen? Ya Allah, Hah? Dipegang kaki lu? pegang. Berat sebelah. Yang benar, Sen? Sumpah demi Allah. Kira-kira Bang Eji ada merasakan sosok-sosok apa nggak di sini? Jadi gini, kalau segitu banyak bangsa jin, memang kalau sosok anak kecil itu paling jahil sih sebenarnya, paling suka bermain dengan sosok manusia. Dan Eji pernah pengalaman dengan anak kecil, gitu, untuk yang sosok alam gaib juga. Jadi memang benar kalau untuk sosok alam gaib anak kecil itu mereka tidak takut sama manusia, malah mereka Mengajak bermain. mengajak sebenarnya. bermain, Iya. pingin bermain dengan manusia, sih biasanya sih gitu. Kalau kita dengan penuh ketakutan, mereka malah makin berani. Iya. Kita lihat Wisnu akan gambar Oke. apa? Si Wisnu Itu sedang kayak aku mau main. Apaan sih? Gitu. Iya, Kan benar. kita nggak mau ngajak ngomong, kamu kenapa sih? Kamu ada apa gitu, ngapain di sini? Kayak gimana sih kalau anak kecil tantrum? Kakinya masih berat? Yang kiri berat. Yang kiri. Lu bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Sumpah berat. Lu nggak bisa bergerak. Ini kakinya kayak di Ya betul. Dia udah denger kita nggak? Tengah, kalau mau ngomong, tapi ini masih dalam tahap dianya gitu, Sendirian dia. sendirian. Sendirian. Ya, tenang dulu ya, Dek. Kamu di sini ketawa-ketawa itu sih. Anak kecil. Emang anak kecil, suara lagu anak kecil. Kan aku cari tonton. Itu dia ketawa-ketawa. Iya, anak kecil. Nampak banget si Gigi takut di sini. Ya takut. Sama satu lagi, iya ada suara waktu itu. Nah ini Kayaknya udah bukan ya, dia. benar. Jadi kalau dilihat ininya kondisinya lagi menyatu dengan sosok si teman ini. Iya, Jadi alam gaib itu mulai menempel kalau Iya, kita iya, bisa iya. bilang. Nah sudah setengah, itu kondisinya sudah setengah. Coba gerakin kakinya dikit. Berat ya? Ini udah setengah. Coba gerakan kakinya sedikit. Bisa. Udah nggak seberat tadi kan? Tapi kayaknya dia naik lagi. Hah? Naik lagi. Naik kemana, San? Ke kaki. Bener, San? Sumpah nih. Aku mau main. Sudah masuk ke dalam mana? Merinding. Si sarang. Masuk kemana, San? Masuk ke desa. Jadi biasanya yang kayak gini
iklan. Jadi biasanya kayak gini kan, dia sudah masuk ke dimensinya si Saranya sendiri. Masuk ke Mengajak, badan. ya, mengajak untuk masuk ke dalam badannya. Boleh tahu siapa namanya? Permisi. Boleh tahu siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Biasanya gitu karena dia suka Lagi dengan main ya? sosoknya untuk diajak main. Sorry. Dia nyerang gak sih? Enggak nyerang. Nggak nyerang, soalnya aku buka, aku mau ngajak ngomong. Maksudnya nggak apa-apa lewat aku. Mendingan lewat aku nggak mau lewat dia. Biar jangan lewat dia. Tunda main. Udah nggak sakit kan? Udah nggak sakit. Oke. Ya karena si Saranya sendiri buka benar yang kayak seperti Dulu Eji bilang dia tadi. suka main, katanya Mengajak main. untuk masuk ke Kalau dalam dia main dianya. itu suka Iya. disediain apa ya disediain? Dikasih kayak roti. Apa sih ini? Aku nggak ngerti banget. Crackers gitu. Raffi tinggal di sini udah berapa tahun? Ya kalau beli rumahnya ini sih dari tanah kosong. Bangun rumah ini 2010. Tapi tunggu ya, 2011. tapi aku nggak ngelihat bangunan, maksudnya bukan rumah ini yang aku lihat. Era lama. Nggak tahu deh, tapi maksudnya ya bangunan beda gitu, bangunan beda. Terus kayak ada yang ngasih roti, ada yang ngasih kayak susu apa? Aku nggak tahu ya. Pokoknya dia dikasih minum sama itu. Nah itu tuh katanya udah nggak ada lagi yang ngasih aku itu. Cuman aku bingung kan, ini soalnya mungkin kamu udah beda era, udah beda orang. Karena untuk mereka itu kan nggak ada ruang dan waktu kan. Iya, benar. Jadi dia nyari itu. Tapi memang sih kalau 10 rumah di sini, rumah yang belakang sana tuh itu kuburan. Di sana, di sebelah sana. Tapi kalau ini, dulu tuh ini tanah kosong kan tadinya, kayak lapangan. Dulu tuh kalau nggak salah ini tempat kuda, kalau nggak salah apa lapangan tempat tanah kosong. Tapi pernah dipakai orang berkuda juga katanya. Terus di belakang itu tuh kuburan. Tadi itu tanah ini benar-benar kosong. Nah yang punya rumah tuh dulu, yang pemiliknya itu yang di depan nih, di depan satu-satunya tuh dia doang. Dia cuma rumah itu doang, segitu. Nah segini tuh ini tanah kosong. Tapi di belakang sana memang kuburan, di situ tanah kosong. Sekeliling orang naik kuda ataupun apa gitu. Jadi memang ini kosong. Tapi ini anak nggak jahat. Jadi nggak apa-apa, dia sama sekali juga nggak. Kan aku takutnya nggak Tapi dia mau. bisa kan? Anak kecil mau main, anak kecil. Soalnya suka air di sini hidup. Nah itu tapi kita harus kasih tahu karena nggak bisa. Ini kan Terus yang di sebelah itu lampu mati gitu kerjanya. Kalau mati Arif. Iya, kamar sebelah. Kayaknya anak kecil itu kali. Emang ini kamar sini tempat main kan sebelah situ. bisa kasih lihat gambarnya ke. Namanya nggak dapet ya tadi ya? Enggak, bisa coba kasih lihat. Enggak serem kok. Ada pernah lihat kali ya gini kali. Oh, Coba. Pak Kenny juga begitu soalnya Mbak. Jadi kayak Zaman dulu. masih dimasukin gitu loh. Zaman dulu. Iya benar. Kok bener sih? Dulu kayak masih kayak anak SD dulu yang Yes. masih dimasukin. Enggak, Gary SD. pernah lihat. Iya, pakai celana pendek. Iya. Itu bener Soalnya aku lihat banget orang dikira nama aku teriak. Pas ini buka. Teriaknya nggak ada, udah balik ke kampung kan? Pas ini buka truk, dia anak kecil yang nggak mau dipotong rambutnya gimana sih? Ya ini. Nah iya benar, Iya. benar orang. Oh iya kayak anak SD ya. Iya, benar. Kayak anak kecil. Matanya sep-sep gitu. Iya. Kayak ini loh. Hantu-hantu Jepang. Iya, benar. Jadi anak ini kira-kira sekitaran umuran 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun deh. Iya. Oke. Kalau di pendidikan sekitaran SD. SD kelas 3, kelas 3, kelas 4. Menurut Eji, kira-kira dari video yang sudah berjalan begitu lama dan udah digambar sama Wisnu ini, bisa nggak si Eji
menerawang sedikit sebenarnya anak ini meninggal karena apa dan lain sebagainya. Menurut Eji dari video bisa nggak kira-kira? Sebenarnya bisa sih, cuman harus ada angle-angle tertentu yang Real dilihat ya? ya real dilihat supaya kita bisa dalamin sih. Iya, Nah iya. makanya kalau dari jarak jauh posisinya kita juga harus menelusuri rumahnya dulu Dan baru bisa bertanya isinya langsung ya. gitu loh. Tapi kalau secara video bisa saja kalau kita ada beberapa clue dari video tersebut, ada beberapa Oke, clue yang oke, kita bisa dalamin. Contoh, misalkan salah satunya nama. Iya. Nah, kita bisa telusurin dari nama, kalau dari sosok itu kan banyak ya yang akan mirip-mirip seperti begitu sih. Oke. Gitu. Mulai dia masuk ke situ. Gondrong, agak gondrong. Agak Iya. gondrong itu, iya benar. Itu yang aku telak banget kalau anak kecil, makanya aku bilang seteria orangnya, anak kecil cowok. Dulu tuh ada yang pernah tinggal di sini, anaknya yang di belakang. Namanya Tria, lebih gede daripada Rafathar ya. Iya. Lebih gede daripada Rafathar, kan 4 tahun dia tuh udah SD gitu, SD kelas 1 gitu. Jadi emang dia lebih gede, emang dulu tinggalnya di sini. Nah, waktu Om Eri lihat ke sini, dia tuh udah balik ke kampung gitu kan. Iya. Ya, gue juga waktu itu pas lagi tidur di sini tuh, anak kan suara langkah kecil gitu. Hehehe. Gue pikir tuh suara kunti, tapi langkahnya kayak anak kecil. iya, gitu. iya, Jadi kayak anak Iya, kecil. Jadi mas semua juga dengar suara juga. Denger. Lagi tidur, subuh-subuh kan. Iya, baru mau tidur. Oh iya, itu Baru tadi kamar lap, itu. Dia kayak buka tek. Tapi gue melek, gue nggak bisa, gitu. Aku tadi coba untuk maksudnya kamu mau ngomong apa? Aku coba ngebuka untuk tarik mundur ke ini era dia. Dia cuman pengen main dan dia nungguin itu tuh ada yang ngasih atau itu bisa jadi memori dia terakhir sebelum dia tinggal. Apa jangan-jangan itu jadi kalau misalnya dia pulang sekolah atau pas mau berangkat sekolah sarapan si ibunya tuh yang ngasih. Mungkin kayak Taruh, ibunya taruh pulang itu nggak ada. dia nyari kali mana gitu si makanan. Karena dia kadang mungkin ini kan sebelah kamar mandi ini kan kamar lagi kan, kamar main, kamar anak kecil, suka lampu tuh tak kita suka mati sendiri gitu. Ada yang tidur nggak sih? Nggak ada. Mau lihat boleh lihat nggak? Boleh. Yuk sekalian lihat. Yuk. Oh ya. Kenapa sih kamu tuh? Aku juga tak, gue merinding nih, sumpah. Oh, yang di sini suka lewat cewek. Oh, di sini sama di atas. Nah Ini ini banyak di sini mah Nah, ceritanya. sini Beneran, banyak. tapi aku mah belum ngapa digangguin. Tapi aku juga nggak ini sih, nggak maksudnya dari yang si anak ini, oke, aku nggak dia tetap nggak boleh gangguin orang yang di sini, tapi bukan ancaman maksudnya, karena kan aku juga ngelihat apakah ini. Jadi sedikit Kolim. Sebenarnya kalau makhluk astral itu mereka tanpa kita suka atau kita senang, suka atau benci pun mereka itu akan terus berdampingan. Meskipun dunia kita berbeda ya dengan manusia, mereka akan terus berdampingan karena di mana akan ada manusia juga di daerah sekitar akan juga ada makhluk astral, makhluk gaib gitu loh. Jadi lebih bagus kita sebagai manusia bukan mentakuti mereka atau diri kita yang takut terhadap mereka, tetapi kita berusaha ke mereka, kalau bisa kita komunikasi, kita ajarkan kebaikan. Iya. Jangan ganggu manusia, Jangan ganggu, jangan jahil gitu. Itu lebih baik gitu loh. Oke. Bersihin itu terserah nanti Raffi, cuman kayaknya nggak perlu ya karena kan dia nggak ganggu gitu. Karena kebetulan Mary sama sensitif, peka, jadi ngerasain. Bisa juga mereka mau ngasih tahu yang ada di sini untuk yang ada di rumah ini waspada. Ya, maksudnya dia jagain gitu. Iya, karena kita nggak tahu ada apa yang Jahat. aku nggak bisa ngomong di sini ya, nanti kita akan bicara off cam. Iya. ini kan tempat main, jadi Rafathar gue semua tempat mainnya di sini. Tempat main. Nah ini Oh, ya dia seneng ini. sini tempat mainan sini. Nah, terkadang inilah yang membuat
alam gaib itu betah. Jadi Iya. tanpa kita sadari di rumah kita itu Ada ada sesuatu yang membuat mereka tertarik. Iya, Seperti iya, anak kecil tertarik dengan mainan, atau mungkin misalkan sosok-sosok yang rakus makan, ibaratnya yang kelaparan, hantu gentayangan, itu lebih ke makanan. Misalkan kayak gitu. Banyak hal yang bisa membuat mereka tertarik sih sebenarnya untuk dekat dengan kita. Sana juga ya. Coba Wisnu lihat. Situ kan juga ya. Ini yang Mas itu yang ini di sini, ini di tangga sini. Ini beda lagi. Jangan Sana, ikut. udah nggak berani gue. Berani kok ada sarahnya kok berani. Apa sih? Serem banget. Sumpah itu si Sarah ngomong sendiri. Kamu lihat ketemu Mary kayak yang di atas. Ada apa di situ? Ada apa itu? Di rumah sih. Perempuan. Perempuan. Iya. Kak Sarah Siapa itu? lagi interaksi dengan anaknya. Enggak, ini lagi dimasukin sama anaknya. Siapa Jadi namanya? anak ini nunjukin ada cewek di atas itu. Itu siapa itu? Gitu. Jadi ini anak kecilnya. Kamu kenal itu? Itu siapa? Kamu takut? Ya. Itu siapa? Mbak. Mbak. Siapa di situ? Mbak. Mbak. Masuk ke situ. Di sini ada cewek rambut panjang. Di sini. Mary, ada cewek rambut panjang Ini tuh. yang di Om Mary lihat kemarin waktu itu yang habis, yang lagi lepas sebelum lebaran tahun lalu. Sini. Yes. Iya. Iya dari awal. Iya, lihat. Kasih. Kurus-kurus orangnya, rambutnya segini. Panjang. Iya. Baju merah Udah dari pernah hati dia lihat? begini. Pas aku lihat ini, jelas lagi Ini dia bukan yang dari begini, pohon turun depan. ke Bukan, Asap. bukan. Beda lagi. Beda lagi. Ini yang di kamar Rafa tadi kan. Ini yang suka ke ruang tamu juga. Dia itu Suka orang nyanyi sholat kan? berani lewat. Ini orang sholat di ini Selama Gavrel. itu kan. Lewat di depan. Siapa yang salah? Itu mbaknya Ini mbaknya Gavril Gavrel dulu. di atas lewat. Sholat. Lewat dia di depan. Ini lagi sholat di studio di atas. Suka nyanyi bukan? Iya suka. Oh yang nyanyi tuh di sana. Ada lagi tuh suka nyanyi, suaranya bagus. Sama ini. Jebrak. Apaan itu? Tidur. Tidur. Oh, Tidur. Oke, tunggu gini. Jadi yang aku nangkapnya kan aku tadi coba lihat ini musuh ada banyak sih, karena yang di dalam nggak semuanya berani masuk ke dalam rumah. Emang benar. Emang benar banyak, bukan satu Ya, banyak. iya, tahu. Tapi kalau ada orang dia nggak masuk. Kalau di Nah sini yang ada. cewek yang aku liatin itu kata si Lala, dia ini apa? Nggak ditemenin, nggak ada yang nemenin yang lain. Makanya dia Si Lala tuh suka lihat juga, tapi dia mah banyak. dia nggak mah ngomong takut. tapi nggak takut. Si Lalat yang jaga. Kalau terjadi kebiasaan seperti si Lala tadi, tingkat keberaniannya jadi naik. Jadi ketakutan dia udah normal. Jadi artinya oh nampak ini ya udah Terbiasa. sudah terbiasa benar. Jadi ya itu kalau bagi yang bisa melihat usahakan biasakan karena itu memang indera keenam yang sudah terbuka dan itu kalau dibiasakan itu akan tenang sih daripada gelisah sendiri sih gitu. Dan menurut AG nih, biasanya makhluk halus ini apakah memang benar dia suka bertempatan di tempat-tempat yang sedikit kotor dan berserakan gitu? Lembab sih, lebih tepatnya lembab. Lembab ya? Iya, lembab. Dan yang jarang ditinggal sama manusia sih. Misalkan ada kamar yang dijadikan gudang. Nah, itu biasanya lebih suka sih. Iya. Gitu. Oke. Jadi ini yang di sini beda sama yang anak kecil itu. Beda. Tadi yang ngasih lihat si anak kecil tadi di gitu, gitu. Ada siapa ini nunjuk. Tapi dia di sini sukanya nih. Sukanya di bagian ini apa? Ya atas ya studio tapi jadi tempat main. Ini yang suka humming dia tapi. Ada lagi yang suka nyanyi yang di sana yang di kamar mama. Ya ini berarti di sini. Ini suka nyisirin mama. Hah? Ini yang suka nyisirin mama. Ini sama. Oh iya benar, supaya blokin mama katanya. Dia jagain. Jadi
yang dari luar. Sama Ami dong nggak pernah lihat ya katanya. Sama aku juga nggak pernah lihat, Ya, tapi mama suka katanya dia sama Budewati yang suka lihat. Udah tidur orangnya di jam segini. Budewati tuh yang suka jagain mama di kamarnya, katanya kalau mama lagi tidur suka dipelukin, suka disisirin, terus dia malam-malam suka nyanyi, itu sampai kamar sebelah tuh pada datang, dikirain siapa yang nyanyi, nggak ada orang yang nyanyi, itu yang denger 3 orang. Jadi kalau ini aku ngerasanya ngejagain, ada rasa sayang. Jadi apa-apa. Ya dia tuh kadang-kadang baik. pagi-pagi suka di meja makan di atas, dikira nanas, orang kira nanas. Iya, betul. Si Rika yang suka lihat. Rambut tuh sama soalnya. Iya, sama nanas. Kayak gitu. Iya. Oh, aku jadi Rambut perih. kurus, nanas Kurus. kayak nanas Iya. ya. Tapi gue setiap kali datang sih, kalau itu nggak pernah ketemu aku sama yang perempuan ini, nggak pernah. Tapi kalau sama nggak pernah juga ngelihat wujud sih nggak pernah. Cuman ya berapa kali orang kan gue sering pulang jam 4, terus jam 3 gitu. Ya tapi sekali suka ngelewat, suka emang ngerasa sih kayak lagi di tangga itu mau naik atas. Bisa mau gambar atau nggak? Apa nanti? Boleh, nanti boleh. Sekarang udah kelihatan nggak muka wajahnya? Warnanya juga kelihatan. Udah gambar aja sekarang, mumpung dia mau digambar. Ini yang pernah. Yuk. Om Mary tuh pernah. Bisa mau gambar di sana? Aku sampai nangis. Tapi lucunya pakaiannya satu era sama anak ini. Warna merah. Iya. Tuh kamar aku tuh persis di sebelahnya studio sini. Si Om Mary lagi nganterin Rafathar ke toilet, dia ke toilet juga pipis. Kabut. Iklan. Iklan. Nah, oke, gini. Gue lari ngibrit. Gimana? Ini AG kan belum pernah lihat video ini. Belum. Ini Kira-kira baru nih, pertama kali. kalau salah Saradit jangan marah ya. Kira-kira nih, menurut pandangan AG, si Wisnu akan gambar apa? Oke. Kalau gambaran yang tadi saya juga gambarkan juga, ini sosok perempuan. Iya. Nah tadi memang udah sempat disebut sama Wisnunya juga. Tadi saya sempat dengar pakaiannya juga pakaian era sama dengan anak kecil tadi. Nah Lebih modern. kemungkinan besar ya ini karena masih bayang-bayang sih ya. AG juga nggak di sana. Iya, Ini benar. cuman tebak aja Ya, lah. benar-benar. Ini dari tempat yang dikubur bareng. Oh gitu. Ya, jadi sosoknya ini wanita kah atau laki-laki kah? Rambutnya bagaimana gitu? oke, tadi sih udah dijelasin. Ini sosok wanita ya. Tadi wanita yang rambutnya sebahu. Itu mungkin kalau digambarkan itu sudah nampak. Cuman mungkin yang bisa AG kasih tambahan, si perempuan ini dekat juga dengan si anak kecil ini. Oke. Dekat. Oh ya, oke. Dan di tempat mereka dimakamkan nggak jauh. Nggak jauh ya. Nggak jauh. Gitu. Ya, kita lanjut. Oke. Cantik. Warna Iya. merah. Sama yang aku lihat di atas. Beneran Mer? Iya beneran. Pakaian Ya merah. beneran nggak? Ya, Gue jadi pakaian merinding nih. Warna Orang merah. begini dia. Ya, benar. gitu. Warna merah. Berarti Ini kan kuntilanak di merah belakang dong. sofa yang waktu itu. Iya di belakang sofa. Kalau yang ini boleh saya bilang sih sosoknya atas. bukan sosok Yang di luar nggak kayak gini beda. kunti sih. Bukan kan? Ini sosok perempuan. Nah, lebih berantakan. Gini, Yang Yang di- sosok perempuan yang apalah meninggal secara baik-baik ya, lah gitu. keibuannya itu ada gitu loh. Oke. Di luar nanti ya. Lebih serem. Yang di depan agak serem. Hah? Yang di depan serem. Yang di pohon sawo kan Iya. yang pernah masukin ini Budewati. Pernah kan kerasukan, ingat nggak? Yang dulu itu Budewati yang gara-gara pohonnya ditebang. Iya, yang di depan. Dikit. Itu memang kayaknya Tahu, marah. Marah. Tapi nggak. Orang Sunda. Nih aduh. Aku ini Ini yang mama kan? jagain mama. Ini mirip kayak Mas Raffi warna bajunya. Merah. Agak merah juga coklat gitu. Emang bener merah baju? Untung. Dia tuh pas aku lihat tadi sebelah sini, dianya warna ke sana. Pas aku tergesit, siapa sih? Kayak dia berbalik gitu hilang ke arah tangga ini. Dan kayak dress yang apa? Zaman dulu chiffon, gitu. ya. Baju tidur zaman dulu gitu. Oke. Cek ya, nggak ganggu. Bagus dong. Ganggu kalau yang- Nggak ganggu, Dia bagus. cuma suka tiba-tiba nongol gitu. Karena dia beberapa kali nongol emang.
Tapi kalau misalnya tadi dari ceritanya dia nongol ke orang-orang yang peka. Iya. Jadi nggak random kayak nggak gitu juga kan, nggak gangguin. Tapi dia kadang-kadang ngeliatku tuh kadang-kadang waktu itu pernah yang di ruang tamu yang depan itu pagi-pagi, bukan malam. Iya. Mereka mah Pagi subuh. Kan anytime loh. Iya juga sih. mereka bisa nongol kapan aja. Mati lo kucing. Aduh. Udah habis ya? Iya Ya, bersambung. bersambung. Jadi ada part 2-nya. Ya. Iya. Jadi kira-kira reviewnya seperti begini. Menurut EJ kesimpulannya yang di rumahnya Raffi Ahmad, menurut EJ ini gimana kesimpulannya? Saat ini kan masih baru diceritakan untuk yang 2 ya. Jadi dari dua ini ada sosok anak kecil yang anak kecilnya ini memang kangen untuk bermain. Iya. Itu benar nampak sih dari sosok anak kecil ini. Dan yang perempuannya ini sosok keibuan. Jadi sebenarnya 2 ini punya ikatan kedekatan sih sebenarnya antara anak kecil dengan si ibu ini gitu loh. Jadi yang pastinya nggak jahat. yang pastinya nggak jahat Iya. gitu loh. Jadi Oke. kalau untuk bisa memilah alam gaib mana yang jahat mana yang baik, sebenarnya kita pilah dari apa yang mereka perbuat. Iya. Mereka gangguin kita atau tidak, Iya, gitu iya, loh. iya. Mereka nampakinnya secara membuat terkejut atau misalnya tiba-tiba keluar di depan kita gitu, atau gangguin kita supaya kita takut, atau dia cuma nampakkan sosok yang mungkin dia sendiri tidak sadar lah tertampak kita gitu loh. Oke, ya. Gitu. Jadi kira-kira begitu sih. Jadi oke. Eji, Ya. kita tutup dulu. Ya, benar. Jadi untuk saradik-saradik semua, jika Ya. saradik suka dengan reaksi video kami yang kami reaksikan untuk Anda semua, terus dukung kami. Jangan Ya, lupa subscribe, like, komen di dan bawah ini share. dan bunyikan loncengnya Iya, sekali lagi. kami akan membuat konten seperti ini lagi. Ya, dukungannya teman-teman, dukungannya dari tim untuk tim Jeritan Alam, dukungan dari sahabat misteri, dukungan dari Saradik juga akan sangat membantu kita sih. Oke. So, sampai jumpa. Salam Jeritan Jeritan Alam. Alam.